Pada 22 Desember 2017, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, berusia 233 tahun. Masa kepemimpinan Wali Kota Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH dan Wakil Wali Kota Haji Irwandi SH sudah memasuki 22 bulan lamanya. Dalam kurun masa kepemimpinan pasangan tersebut, kota tujuan wisata itu telah banyak berbenah dalam rangka menciptakan kenyamanan bagi warga setempat dan pengunjung yang datang berwisata. Salah satu pembuktian di tahun pertama kepemimpinan yaitu diraihnya Piala Adipura pada Juli 2016 sebagai pengakuan dari pemerintah pusat terhadap keberhasilan dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Penghargaan yang dapat diraih kembali setelah penantian 20 tahun menjadi motivasi baru bagi aparatur sipil negara atau ASN dalam meningkatkan kinerja guna membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah. Berbagai kebijakan selanjutnya dikeluarkan guna menata dan membenahi kota tersebut, seperti penataan parkir, penataan pedagang kaki lima, pemanfaatan fasilitas umum, dan lainnya. Upaya-upaya penataan terus dilakukan secara bertahap dan menuntut konsistensi dari para pemangku kepentingan hingga daerah itu perlahan mulai mendapat perhitungan dari pemerintah pusat. Di tahun 2017, 11 penghargaan tingkat nasional berhasil diraih. 11 penghargaan ini sebenarnya adalah cambuk bagaimana selanjutnya lebih baik lagi. Kuncinya adalah kerjasama dan konsisten, kata Wali Kota M. Ramlan Nurmatias. 11 penghargaan yang diraih berasal dari berbagai bidang seperti transportasi, kesehatan, perlindungan anak, teknologi informasi, pemerintahan, keagamaan, dan hak asasi manusia. Di bidang transportasi, Piala Wahana Tahta Nugraha diraih dalam bidang tertib lalu lintas dan tertib angkutan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi disaksikan Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan penghargaan itu pada 31 Januari 2017. Penghargaan selanjutnya pada 12 Juli 2017 dari Kementerian Kesehatan atas upaya Bukit Tinggi menyukseskan pembangunan bidang kesehatan. Penghargaan bernama Pastika Parama adalah salah satu penghargaan tertinggi dari Kemenkes. Penghargaan ketiga pada 22 Juli 2017 sebagai Kota Layak Anak atas komitmen melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Selanjutnya, Piala Adipura yang diraih pada 2016 dapat dipertahankan di bulan Agustus 2017. Di samping Adipura, Wali Kota juga membawa pulang Anugerah Nirwasita Tantra yang masuk dalam 3 besar Wali Kota se-Indonesia, yang dinilai berhasil memimpin pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Di bidang keagamaan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memberikan pengakuan terhadap Wali Kota di bulan yang sama dalam mendukung kebangkitan zakat dengan mengalokasikan APBD bagi Basnas Bukit Tinggi. Berselang 2 bulan, tepatnya pada 2 Oktober 2017, giliran penghargaan bidang pemerintahan diraih, yaitu Upakarya Wanua Nugraha berkat pembinaan kelurahan terbaik nasional. Penghargaan lain menyusul diraih yaitu Swasti Sabha Wiwerda, yaitu penghargaan sebagai Kota Sehat 2017, Opini Wajar Tanpa Pengecualian 2017, dalam penyajian laporan keuangan 2016, Kota Peduli Hak Asasi Manusia 2017, dan yang teranyar, Anugerah Kota Cerdas 2017. Lalu, pada 10 November 2019, Wali Kota Bukit Tinggi yang bergelar Datuk Nan Basa ini juga meraih penghargaan Real Estate Creative Award atau RCA 2019 dengan kategori Supportive City Mayor on Tourism Infestation yang diserahkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, pada acara penganugerahan Real Estate Creative Award 2019 di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Selanjutnya, pada 29 Desember 2019, Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH ini menjadi satu-satunya wali kota se-Indonesia
yang mendapat piagam penghargaan Kesetia Kawanan Sosial dalam penyelenggara kesejahteraan sosial tahun 2019. Piagam penghargaan itu diserahkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara kepada Wali Kota yang pada kesempatan itu diwakili Kepala Dinas Sosial Bukit Tinggi Elia Makmur. Penghargaan-penghargaan ini bukti bahwa kerja keras bersama dan konsistensi pasti membuahkan hasil. HJK menjadi momen mengevaluasi kinerja dan memperbaikinya ke arah yang lebih baik, kata Wali Kota Haji Muhammad Ramlan Nurmatias, SH. Berikut ada sedikit cerita tentang Bukit Tinggi dari beliau pada saat kru Arta Tama TV berkunjung ke Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlan Nurmatias, Wali Kota Bukit Tinggi. Pertama, tentu pada kesempatan ini kami juga ingin menceritakan kondisi Bukit Tinggi, salah satu kota tujuan di Sumatera Barat, bahwa Bukit Tinggi ini adalah unggulannya pariwisata dan perdagangan. Dari perjalanan Bukit Tinggi yang sudah lebih 200 tahun lebih umur Bukit Tinggi ini, tentu sudah banyak telah dilakukan perubahan-perubahan pembangunan yang kita lakukan di Bukit Tinggi. Contoh di bidang pendidikan, kita sudah melakukan membangun sekolah baru SD dan SMP sudah 11 buah, dan sekolah yang berlantai 3 semua, dan juga kita bangun musola di tiap sekolah karena bagaimanapun kita ingin menciptakan kondisi anak-anak betul-betul di sekolah merasa nyaman dan betul-betul bagaimana mendidik anak-anak di bidang keagamaan, karena musola itu adalah penting dan di sanalah anak-anak bisa sholat berjamaah. Dan juga kita di Bukit Tinggi ini di bidang perdagangan dengan terbakarnya pasar ya, kita sudah berusaha keras pemerintah kota melobi pemerintah pusat membangun kembali pasar ATE itu. Alhamdulillah sudah selesai dan ini pun akan segera ditempati oleh pedagang kita. Tentunya pasar atas ini berada di pelataran Jam Gadang, menambah ikon Bukit Tinggi dan lebih dikenal orang dan tentu juga akan dikunjungi oleh orang. Dan juga kita melakukan merevitalisasi daripada Jam Gadang besar-besaran ya. Jadi kita jadikan Jam Gadang itu adalah ikon kota. Jam ini adalah jam yang diberikan oleh Ratu Belanda, ya kan, Ratu Belanda, dan hanya ada di dunia jam ini. Yang pertama juga ada di London ya, di Big Ben London. Yang kedua adalah di Bukit Tinggi. Ini adalah pemberian Ratu Belanda dan ada uniknya jam ini ya. Uniknya jam ini angka 4-nya itu lurus saja. Jadi nanti kalau orang kadang-kadang memperhatikan Jam Gadang ini kok angka 4-nya seperti ini, tidak 4 Romawi, jadi ada keunikan. Alhamdulillah jam ini, Jam Gadang ini didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih utuh dan kita rawat. Ini sudah cagar budaya. Inilah ikon daripada kota Bukit Tinggi dan kita dukung dengan apa adanya pendistrian Jam Gadang. Pendistrian ini adalah tempat betul-betul bagaimana masyarakat berkunjung ke Bukit Tinggi merasa aman dan nyaman dan menikmati udara yang sejuk dan juga menikmati daripada adanya pusat pembelanjaan yang ada kita baru dibangun oleh pemerintah pusat. Dan juga tentunya ada di Bukit Tinggi seperti panorama ya, panorama kita bisa melihat ke Ngarai Sianok. Ngarai Sianok ini adalah akibat daripada letusan gunung meninjau ya, di zaman purba dulu terbelah bukit. Alangkah indahnya Ngarai Sianok ini dan termasuk salah satu tujuan pengunjung ke Bukit Tinggi menikmati daripada lembah itu. Juga termasuk daripada di sini juga di bidang kesehatan. Selama ini Bukit Tinggi tidak punya rumah sakit. Di sini ada rumah sakit stroke nasional yang punya pemerintah pusat. Di sini ada rumah sakit Imam Mutar yang punya provinsi Sumatera Barat. Ada rumah sakit lain. Dan kita bangun rumah sakit di Bukit Tinggi, rumah sakit TPC. Alhamdulillah ini bangunnya tipe A, ya kan, tapi kelasnya tipe C, dan ini akan selesai pada bulan September. Tentu dengan adanya rumah sakit yang baru ini, tentu pelayanan kesehatan daripada masyarakat akan kita tingkatkan. Karena selama ini pemerintah tidak bisa melakukan intervensi ke rumah sakit yang ada karena rumah sakit itu bukan pemerintah kota yang punya. Dan ini salah satu pelayanan yang unggulan kita adalah kita ingin nanti bagaimana melayani masyarakat kota yang ber-KTP dan warga kota, seperti kita akan menggratiskan, kita bikin kantor nanti rumah sakit akan menjemput warga kota yang tidak punya mobil atau sakit tengah malam, ya kan, dibangunkan tetangga membawanya, mungkin jadi malu mungkin atau jadi terganggu orang.
maka kita rumah sakit melayani dan menjemput pasien ke rumah masing-masing, dan juga nanti setelah sehat kami antar pulang ke rumah warga kota, itu kita gratiskan. Inilah salah satu pelayanan Bukit Tinggi terhadap rumah sakit yang ada. Dan juga termasuk kita punya terminal TPA, satu-satunya terminal Sumatera Barat yang hidup ya. Kita antar provinsi, dan di sana juga ada sekitar 10.000 lebih daripada pedagang kaki lima sampai toko, kios dan ruko. Ini pusat grosir yang di Bukit Tinggi, dan provinsi-provinsi lain juga akan selalu belanja ke Bukit Tinggi. Dia artinya Bukit Tinggi itu kota perdagangan, dan pasar pun di Sumatera Barat yang terbanyak itu di Bukit Tinggi, jumlah pasar yang banyak. Dan ini karena Sumatera Barat dan termasuk juga warga kota itu adalah ulet-ulet pedagang, dan tentu kita di pemerintah daerah selalu melakukan pembenahan baik itu terhadap pasar dan yang lainnya. Dan tentu juga tidak lupa pada lain bahwa pemerintah ya, selama kita memerintah tidak fisik saja kita bangun, tapi kita bagaimana membangun daripada memperkuat keagamaan, seperti kita mengibah-ibahkan uang pemerintah kepada masjid. Ada yang kita ibahkan 1 miliar untuk masjid, ada yang kita ibahkan 2,7 miliar yang sedang membangun baik musola dan lainnya. Termasuk juga kita memberikan dana atau bantuan kepada garim masjid ya, garim masjid tiap bulan. Termasuk kita berikan bantuan kepada guru-guru MBA, MTA kita, dan termasuk juga guru-guru honor kita. Ini kita ibahkan uang, kita berikan kepada daripada tenaga-tenaga yang selalu memberikan perhatian terhadap daripada dunia pendidikan. Termasuk musola ya, kita bantu, kita ibahkan uang sesuai dengan proposal yang diajukan. Jadi juga yang menarik adalah bahwa tentu juga di Bukit Tinggi ada sekolah keluarga ya. Sekolah keluarga ini kita sudah masuk 99 besar penilaian dari pemerintah pusat, dan insya Allah tanggal 14 juga akan dinilai lagi, akan menjadi 45 besar. Sekolah keluarga ini adalah sekolah, bukannya sekolah buat anak, tidak. Jadi sekolah keluarga ini adalah daripada pemikiran Ibu Ketua PKK, di mana Ibu Ketua PKK ini melihat kondisi masyarakat di lingkungan atau di tempat-tempat tinggal, ada persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga. Ada contohnya KDRT, anaknya pun kehidupannya tidak teratur, bagaimana pendidikan, masalah agama dan lainnya. Termasuk juga persoalan-persoalan sosial yang lainnya. Akhirnya Ibu Ketua PKK berpikir kunci persoalan bangsa dan negara ini, termasuk juga persoalan Bukit Tinggi, ada di keluarga. Apabila keluarga ini sudah dilakukan pendidikan yang baik ya kan, dan masalah agama dan lainnya, tentu akan terbantu pemerintah daerah. Alhamdulillah sekolah keluarga ini kami anggarkan di APBD, yang pesertanya adalah ibu-ibu rumah tangga, per kelurahan, dan tahun ini ada yang mendaftar jadi murid ada sekitar 800 orang. Pembicaranya juga materi diberikan oleh Ketua PKK, ada dari psikolog, ada dari kepolisian, dari pengadilan agama, dari Kemenak, dari kaum adat dan kaum bundo kandu yang memberikan. Kita tunjukkan kepada ibu-ibu itu bagaimana mendidik keluarga yang baik, bagaimana apa tugas kita di rumah tangga. Bapak-bapak itu kalau maghrib kerjanya apa di rumah? Apakah ada anak-anak diajak untuk sholat berjamaah? Apakah ada diperiksa tasnya? Apakah ada makan satu meja sama anak-anak? Ini ditunjukkan. Dan bagaimana cara berpakaian ibu-ibu rumah tangga di rumah. Kalau misalnya rumahnya kecil, kamarnya 2, anak banyak, apakah ada pola-pola untuk betul-betul bagaimana di rumah itu tidak menjadikan persoalan, dan cara berpakaian kita ini tunjukkan. Alhamdulillah akibat dari ini adalah guru sekolah terbantu. Selama ini anak-anaknya kurang patuh karena adanya sekolah keluarga, ibu-ibu ini sudah mendapatkan pendidikan daripada sekolah keluarga ini. Dan juga bagaimana menghadapi suami, ya kan? Bagaimana manajemen ekonomi keluarga. Ini ditunjukkan di sana. Dampak ini sangat besar, dan termasuk daripada angka perceraian di Bukit Tinggi dengan adanya sekolah keluarga turun, dan malah pendidikan kita terbantu untuk itu. Dan kita sedang dinilai, dan alhamdulillah sudah masuk kepada 90 besar inovasi di Indonesia, akan menjadikan 45. Kalau ini juga ada reward diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau ini masuk sekolah dinilai dan nilainya masuk 45 besar, akan diberikan uang 11 miliar dari pemerintah pusat, bonusnya untuk pemerintah kota. Juga dari pemerintahan yang ada, tentu pemerintahan zaman dulu dengan sekarang berbeda, tuntutan cukup banyak.
masyarakat kita sangat kritis ya, sangat kritis. Tapi itulah perlu sebuah kesabaran memimpin sebuah kota ini ya kan. Perlu menjelaskan ke masyarakat. Orang sekarang mudah saja memprotes, mengkritik ya kan di medsos ya kan, mengeluarkan kritikan yang lain. Nah kita tentu di pemerintah daerah bagaimanapun perlu penjelasan masyarakat apa tujuan pemerintah itu. Juga termasuk penyelesaian ya tanah-tanah di Bukit Tinggi ya, termasuk jalan bypass. Alhamdulillah tahun 2016 itu tanah bypass sampai sekarang sudah kami selesaikan 165 kapling. Artinya sudah 160 buah sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat yang pemilik ya daripada jalan bypass itu. Dan juga dari sisi pendidikan, kesehatan, perdagangan jasa dan pariwisata itu adalah tujuan daripada pemerintah ya kan, bagaimana program-program menjalankan SKPD. Nah, pengalaman saya karena latar belakang swasta, alhamdulillah kita ingin bekerja lebih cepat ya, dan bagaimana meyakinkan dibantu oleh SKPD program-program ini, dan juga termasuk anggaran. Dulu anggaran di pemerintah itu dana belanja modalnya itu kecil daripada belanja pegawai. Alhamdulillah saya balikkan, sekarang lebih besar belanja modal 62%, belanja pegawai 38%. Artinya lebih banyak uang dipergunakan untuk pembangunan dan untuk ke masyarakat. Kalau dulu banyak uang habis ke pegawai, kalau sekarang tidak lagi, ya kan, banyak uang kita lakukan pembangunan. Tentu juga kerja-kerja pemerintah ini didukung oleh DPRD ya. Tanpa didukung oleh DPRD, termasuk anggaran yang lain, itu tidak mungkin. Nah, kita perlu juga melobi-lobi ya DPRD, karena saya maju dengan independen ya dari dulunya, maju tidak dengan partai, dan bagaimana meyakinkan DPRD apa itu program-program dan program pemerintah yang prioritas ini perlu dilakukan. Alhamdulillah sampai sekarang ya dari kerjasama atau mitra kita pemerintah dengan DPRD berjalan baik ya. Dan juga masa-masa yang tidak terlalu lama lagi juga akan ada pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. 270 daerah akan melaksanakan pilkada, dan termasuk saya mungkin artinya akan mencalonkan kembali dengan calon independen. Alhamdulillah dukungan dari masyarakat yang KTP itu sudah memenuhi syarat, sudah berlebih. Artinya sudah bisa mendaftar nanti ke KPU kalau ini persyaratan sudah terpenuhi untuk itu. Dan tentunya dengan harapan saya, bagaimanapun Bukit Tinggi adalah kota yang penuh sejarah, kota yang malan Bukit Tinggi ini pernah menjadi 5 pusat pemerintahan. Malan Bukit Tinggi ini pernah menjadi ibu kota Kabupaten Agam, ibu kotanya di Bukit Tinggi. Pernah Bukit Tinggi menjadi ibu kota Sumatera Barat, kota di Bukit Tinggi. Pernah menjadi ibu kota Sumatera Tengah, ibu kotanya di Bukit Tinggi. Pernah menjadi ibu kota Sumatera, dan terakhir pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, itu PDRI. Nah, ini unik kota ini ya, kota kecil ini jadi pusat pemerintahan. Malah juga Bukit Tinggi ini ada proklamator kita Bung Hatta contohnya. Bung Hatta adalah tokoh sosok daripada proklamator kita yang lahir di Bukit Tinggi, dan banyak pejuang-pejuang ya di Bukit Tinggi ini, dan termasuk juga yang berjasa bagaimanapun terhadap daerah. Inilah yang sangat menarik di kota ini, yang kota kecil ini. Juga kita melihat bahwa Bukit Tinggi yang kota kecil ini malah menjadi pusat pemerintahan Belanda dulunya ya. Menjadi pusat pemerintahan juga Jepang dulunya. Jadi pusat pemerintahan Belanda itu di Bukit Tinggi ya, di Bukit Tinggi, dan disinilah dari pemerintahan Belanda ke Jepang ke Republik Indonesia, maka kota ini sangat terkenal. Makanya juga di sini ada lubang Jepang ya, lubang Jepang. Maka Jepang membuat lubang tempat pertahanan ya, ada di sini, dan termasuk juga ada benteng Fordeko ya, ada benteng Fordeko tempat pertahanan Belanda itu di daerah benteng. Ini pun termasuk sejarah daripada kota ini. Jadi tentunya juga termasuk di Bukit Tinggi ini karena pemerintah ya kan, dengan kaum adat, kaum agama ini istilah di kita itu ada tingkat tubuh searangan, dan kita selalu apapun bentuk-bentuk yang kita lakukan pekerjaan, dan yang kita libatkan seluruh tokoh-tokoh adat dan tokoh agama dalam hal mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemerintah. Alhamdulillah sampai saat ini saya merasa bangga dan senang, dan didukung oleh semua pihak dalam rangka bagaimana percepatan pembangunan di kota Bukit Tinggi ini. Termasuk juga alhamdulillah di Bukit Tinggi kita pertumbuhan ekonomi baik ya. Dari pertumbuhan ekonomi kita masih tingkat rata-rata nasional, masih tingkat rata-rata Sumatera Barat kita 6,2%, dan walaupun ada musibah kebakaran yang lain, tapi masih
pemerintah kita ingin berpikir bagaimana mendatangkan orang ke Bukit Tinggi. Dan kita di Bukit Tinggi ini, saya selaku kepala daerah, saya sudah sampaikan, silakan membangun hotel apa segala macam, tapi di Bukit Tinggi ini saya tidak akan pernah mengizinkan namanya pub dan tidak pernah akan mengizinkan namanya diskotik di sini. Dia artinya betul-betul kota pariwisata itu kota pariwisata yang beradat dan berbudaya. Artinya pariwisata ini yang kita harapkan adalah pariwisata keluarga. Orang menikmati alam di sini, menikmati kota ini, ya kan, dan tidak ragu-ragu membawa anaknya ke Bukit Tinggi karena hal yang aneh-aneh di Bukit Tinggi ini tidak ada itu. Saya tidak pernah ragu-ragu untuk menutup itu. Sudah saya buktikan dulu bahwa ada pub salah satu hotel berbintang saya tutup. Saya tutup karena ini di awal-awal saya jadi wali kota. Bagaimanapun tentu kita selaku di Sumatera Barat orang Minang ini perlu kita perhatikan karena hal-hal demikian akan merusak daripada anak keponakan kita. Dan tentunya kita ingin betul-betul bagaimana pariwisata itu pariwisata yang berbudaya. Ya silakan menikmati alam ya, semuanya kita sangat terbuka. Bukit Tinggi ini menerima tamu dari manapun ya. Namun tentu ada aturan-aturan dan kebudayaan-kebudayaan kita yang perlu kita pelihara untuk itu. Juga dalam seni dan budaya kita pun mendatangkan malah daripada tamu-tamu kita, kesenian-kesenian kita dari luar negeri ya, luar negeri. Dan ini pun untuk menunjang kota pariwisata dan berbagi pengalaman ya. Kita adakan kegiatan-kegiatan seperti pelataran Jam Gadang. Di sana juga ada 2 pentas kami bikin, itu ada gratis buat anak-anak muda untuk mengembangkan kreativitasnya. Kita sudah siapkan pentasnya, listriknya tidak bayar ya kan, dan bisa di sana melakukan kegiatan daripada budaya-budaya yang ada. Misalnya ada tempat bersaluang di sana, ada kami biarkan ada tempat-tempat kreatif anak muda untuk menyanyi, ini sudah kami siapkan. Jadi dari sisi semua pembangunan yang kita lakukan itu adalah secara menyeluruh, dan tentu kita berharap bagaimana masyarakat yang di Bukit Tinggi itu merasa daripada menikmati pembangunan di Bukit Tinggi ini. Jadi termasuk kemarin ini kita mengalami COVID, dan saya masih ingat Pak Presiden tanggal 2 Maret menyatakan ada 2 orang positif di Jakarta, maka tanggal 15 Maret kita rapat dengan Prokopimda dan seluruh pimpinan rumah sakit, dan hari itu juga saya libur karena sekolah, ya kan, termasuk pegawai yang hamil, saya liburkan pegawai-pegawai yang ada penyakit ya, ibu-ibu yang menyusui ada 32.000 yang saya liburkan. Alhamdulillah dengan kegiatan dengan didukung oleh Prokopimda termasuk DPRD dan Kapolres dan kejaksaan yang lainnya, ini dengan cepat kita mengantisipasi. Awalnya kita memang agak cemas waktu itu karena Bukit Tinggi ini kota pariwisata, orang keluar masuk, ini nanti COVID ini akan lebih cepat berkembang. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi cepat. Malah saya yang pertama sekali keluar daripada PSBB ya. PSBB karena saya pertaruhkan ya, karena sudah saya kaji ya. Kita tidak mungkin larut dengan COVID itu saja, tapi kita perlu pertimbangan bagaimana ekonomi kita bisa jalan dengan baik ya kan. Bagaimana dengan soal pendidikan harus kita kaji, dan tentu juga harus standar daripada kesehatan COVID. Kita pun sudah pasang setiap depan masjid itu ada tempat cuci tangan, di jalan-jalan raya kita pasang tempat cuci tangan ya kan, termasuk juga di pasar ya kita tempat cuci tangan, dan kita wajibkan masyarakat masuk kota Bukit Tinggi pakai masker. Alhamdulillah ini angkanya sangat bisa kita tekan itu. Nanti kita tentu berharap Bapak sekalian, tentu dengan yang saya jalani di pemerintahan ini sudah mau masuk 5 tahun ya, itulah baru yang bisa saya perbuat ya. Jadi artinya kita selaku melayani masyarakat ya, tentu kita bagaimana berupaya semaksimal mungkin, namun karena tuntutan berbeda-beda ya, tentu kita akan melihat aturan-aturan yang diterapkan kepada kami di pemerintah maupun dari pusat, ini harus kita jalankan semuanya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua, dan Bukit Tinggi ini terlepas dari hal yang tidak diinginkan, termasuk juga COVID ini cepat selesai hendaknya. Tentu aktivitas daripada masyarakat kita bisa pulih kembali, dan kita harapkan tentu ekonomi kan cepat bergerak. Termasuk juga UMKM kita ya kan, kita gerakkan semua ya kan, bagaimana supaya dari tingkat dasar UMKM kita bisa berjalan baik. Termasuk daripada perbankan ya selalu saya undang agar membantu daripada masyarakat kita untuk itu. Jadi sejak dijadikan Bukit Tinggi darurat COVID, maka kami meliburkan 32.000 orang, dari mulai anak sekolah, pegawai kami kurangi,
Maka dari itu kita menganggarkan dari dana pemerintah untuk bantuan kepada masyarakat. 3 bulan kami berikan bantuan berturut-turut ya. Yang bulan April pertama kami berikan sekitar 60.000 jiwa masyarakat Kota Bukit Tinggi, itu hampir separuh dari jumlah penduduk Kota Bukit Tinggi. Yaitu berbentuk beras kami berikan 9 kilo per orang, tambah lagi kita berikan telur dan kita berikan minyak goreng 2 kilo, ini kita berikan sarden cheese waktu bulan April. Sedangkan untuk bulan Mei dan Juni itu kita berikan beras per kakak ya, 3 karung itu isinya 27 kilo. 27 kilo ditambah lagi telur ditambah lagi minyak goreng 2 kilo, ditambah bawang merah 2 kilo karena bawang merah mahal waktu itu kita berikan Indomie dan lain. Nilainya 600.000. Alhamdulillah kami melibatkan daripada pendataan masyarakat untuk dampak Covid itu. Kami libatkan Babinsa, kami libatkan Babin Kantimas untuk menata ke rumah-rumah, termasuk juga RT dan Palura. Karena dampak Covid di Bukit Tinggi itu termasuk daripada karyawan yang pendapatan tidak tetap seperti buruh ya kan, dan juga karyawan hotel tidak bekerja lagi dan tentu perlu bantuan itu. Alhamdulillah ini sudah jalan. 3 bulan kami berikan berturut-turut. Termasuk juga bantuan dari Kementerian Sosial yang dari data BDT itu sudah diterima oleh masyarakat, tambah lagi dari provinsi ya kan, dari bantuan BLT-nya ini pun kita sudah berikan ke masyarakat, artinya tidak ada yang ganda itu. Dan juga untuk Kota Bukit Tinggi, karena kami melihat masih banyak kantor-kantor pemerintah yang menumpang ke tanah-tanah negari, maka kantor lurah pun kita bangun baru, kita beli tanah, sudah 8 kantor lurah selesai ya kan. Kantor lurah ini tujuan kita adalah dalam rangka untuk pelayanan masyarakat, dan tentu ciri khas daripada gonjongnya tetap kita pakai daripada budaya orang Minang. Juga kita sedang membangun kantor mall pelayanan publik, insya tahun ini selesai. Jadi mall pelayanan publik ini ada semua perizinan nanti akan berada satu kantor, termasuk mengurus daripada paspor masyarakat Bukit Tinggi terlalu jauh mengurus paspor ke daerah Kota Ilalang, maka pun nanti mengurusnya tetap di Bukit Tinggi, dan KTP dan semua perizinan termasuk SIM dan lain sebagainya. Dan ini kita lakukan pembangunan dalam rangka untuk bagaimana transparan kita ke masyarakat kita. Artinya kalau masyarakat mengurus izin, persyaratannya lengkap, itu cepat keluarnya ya. Berapa biayanya jelas ya kan. Dan ini terletak di belakang balok. Insya Allah tahun depan pun Desember selesai dan Januari kita sudah bisa pakai itu. Termasuk juga Bukit Tinggi, kita ingin bagaimana betul-betul ekonomi masyarakat itu bergerak di sebuah bidang. Ya kuncinya pariwisata. Kalau pariwisata kita tidak bergerak, ini ekonomi banyak penumpang di sana. Nah dari itu tentu perlu inovasi-inovasi terus. Bagaimana Bukit Tinggi itu dikenang orang datang kembali ke sini dan menginap di sini, tentu UMKM kita bergerak. Nah dari itu juga perlu pariwisata itu betul-betul kita benahi, karena merasa aman dan nyaman perlu kita jamin ke masyarakat supaya betul-betul Bukit Tinggi itu orang datang ke sini tidak ragu-ragu. Dan juga dari bandara, sebenarnya dari bandara Minangkabau Internasional itu ke Bukit Tinggi jaraknya 70 kilo ya, 70 kilo dan tidak terlalu jauh. Dan itu juga pemerintah pusat dan provinsi lagi membangun jalan tol. Ini kalau sudah selesai juga akan dampaknya besar ke Bukit Tinggi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa seluruh warga di Indonesia tentu kalau belum ke Bukit Tinggi rasanya belum mengenal sejarah ya. Sejarahnya yang ada, alamnya ya kan. Malah kalau tidur pun di Bukit Tinggi itu tidak perlu AC ya. Tidak perlu AC karena udaranya sangat sejuk sekali. Namailah kita imbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berkunjung ke Bukit Tinggi, silakan datang. Kami sangat menerima tamu dengan sebaik-baiknya. Juga termasuk di sini ada nasi kapau ya kan. Nah kalau di Bukit Tinggi itu tidak ada rumah makan Padang ya, tidak ada rumah makan Padang kalau di Bukit Tinggi ini. Jadi ada di sini nasi kapau, makanannya pun enak-enak ya kan. Kalau orang bilang maka di Bukit Tinggi itu sangat-sangat enak-enak sekali, kira-kira bahasanya begitu. Jadi banyak pilihan ya, banyak pilihan. Dia artinya juga kalau pagi-pagi masyarakat datang ke Bukit Tinggi, biasanya kami melihat itu habis sholat subuh itu dari hotel keluar, jogging keluar, jalan kaki kemana, ke Ngarai kemana, udaranya sangat sejuk sekali ya. Jadi pagi-pagi Bukit Tinggi itu sangat ramai untuk olahraga ya. Termasuk juga kita mengembangkan wisata olahraga di sini.
pesta olahraga, ya kan, dan tentu juga bagaimana pengunjung kita betul-betul menikmati alam kota ini dan di Bukit Tinggi, dan tentu akan menyampaikan kepada semua pihak. Itu mungkin barangkali yang dapat kami sampaikan. Makanya kami imbau, kalau belum ke Bukit Tinggi lagi, ya kan, berarti belum menjelajah Indonesia. Ayo ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi akan menerima semua tamu yang ada di Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.